Dan ini dapat majikan tuh bener-bener di kampung. Kerjanya itu bukan hanya ngurus anak dan ngurus rumah, tapi juga ngarit. Waktu itu kan majikan pada pergi ke sekolah. Kamu harus pergi ke rumah nenek katanya. Oke, ke rumah nenek. Udah di jalan, namanya juga di kampung, di perjalanan ada rumput. Tuh. Ya udah diambil aja. Berapa sampai ke rumah nenek, nenek kan punya kambing. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini guys, saya mau ngejawab banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi pertanyaannya gini, Bang, bagaimana sih kerja jadi TKI dan seperti apa sih kerja jadi TKI di sana itu? Padahal saya bikin video ini berkali-kali, tapi pertanyaan itu masih sekarang ke fanpage saya ya banyak banget. Nah, di video kali ini saya mau mendatangi masih keluarga sih, paman ya, jadi suami istri mantan TKI dua-duanya. Nah, jadi biar paman saya yang menjelaskan, mungkin kalau saya yang menjelaskan, kalau saya yang menjelaskan mungkin bisa takutnya ada sangkaan dilebih-lebihkan gitu. Nah, jadi biar netral, saya mau langsung nanya aja ke paman saya yang lebih dulu berangkat ke Arab Saudi. Nah, ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bibi. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini paman. Ini nih, banyak banget netizen yang ingin kerja ke Arab Saudi. Ya. Kerja di Arab Saudi itu seperti apa sih? Ya, dikatakan berat. Ya, ini namanya juga sebagai driver gitu, Iya. supir ya. Namanya itu kerja di Saudi itu harus siap 24 jam. Nah, 24 jam guys. Jadi hidup kita ini harus standby 24 jam di kamar. Walaupun nggak kerja, tapi hati dan pikiran kita tuh terikat ya. Iya, terikat. Iya, jadi kita mau main ke rumah teman agak jauh aja sulit, apalagi di zaman paman saya ini belum ada HP. Belum ada HP. Coba kebayang nggak? Pager itu dulu, itu pager. Oh, cuman itu yang punya juga orang Saudi. iya. Kalau kita nggak bisa, cuman melalui telepon umum aja gitu. Iya. Nah, mayoritas biar teman-teman ketahui ya, mayoritas orang Indonesia khususnya yang kerja ke Arab Saudi itu non formal. Jadi kerjanya kalau laki-laki kebanyakan jadi driver, supir pribadi. Nah, kalau TKW, tenaga kerja wanita, itu biasanya jadi asisten rumah tangga. Nah, Mang Haji ini Ya. ke Arab dari tahun berapa? Tahun 90. Tahun 90. 90 iya. Tahun 90 berarti saya masih SMP. SD. Iya. SD waktu itu. Iya. Itu kerjaannya gimana? Ya, ya dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan ya ringan. Kok bisa Nah, gitu? maksudnya begini, dikatakan berat, kita sebagai driver menunggu yang beratnya itu, menunggu ya disuruhnya itu gitu kan. Iya. Dikatakan ringan, kita kan cuman bawa mobil ya. Nunggu ya. Iya itu, Iya. nunggu. Ya, bukan berarti kita mau bawa beban berat gitu, bukan. Cuman kita itu menunggu yang itunya. Nah, ngerti nggak guys? Disebut ringan. Gimana Bang? Ya dikatakan berat, Tapi ringan. Disebut ringan tapi agak berat. Nah, disebut beratnya gini. Kerjaan yang paling menjengkelkan itu adalah menunggu dimanapun berada. Coba bayangkan. Kalau udah ada pesta perkawinan. Nah, itu. Pesta perkawinan Nah, itu. saya tuh dulu sebelum ke Arab nanya dulu ke ini. Ini
di briefing dulu ya. Jadi biar tahu watak orang Arab itu seperti apa, dan ternyata benar adanya. Kata paman saya ini gini, kalau orang Arab mau ke pesta perkawinan, berangkat dandannya nih dari jam berapa Bang? Biasanya jam 11 siang ya? Iya, jam 11 siang. Dari jam 11 siang itu beresnya jam sekitar sekitar jam 6 sore. 6 sore itu dandannya doang. Dandannya doang. Coba kebayang nggak, kita harus nunggu? Nunggu. Iya. Coba dari jam 11 sampai jam 6 sore itu dandannya doang. Mau pergi ke pesta perkawinan, bener nggak? Iya. Nah terus nanti berangkatnya itu agak malam ya? Malam, sekitar jam 8, jam 9. Nah jam 9. Nah nanti itu dari jam 9 sampai subuh. Sampai subuh, sekitar jam 4 pagi. Nah itu. Jadi kalau ada pesta perkawinan itu duka banget bagi supir. Mah biar ngobrolnya enak, kita ngobrol di sini Bang. Sini nih. Nah ini juga mantan TKW. Bibi dulu kerjanya di mana Arabnya? Di Jezan. Di Jezan. Di Jezan. Iya. Kampung. Iya. Jezan itu guys perbatasan yang Yaman. dekat ke Yaman, antara perbatasan Saudi Arabia Yaman ke Yaman, deket banget. Makanya kalau ada perang tuh pasti kedengeran ya Bi ya. Itu berapa tahun di Jezan? Di Jezan ini kira-kira 2 tahun 4 bulan. Iya. Kalau nggak salah. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Itu gaji? Gaji full 800. Tuh 800 guys. 800 real. Untuk kerja ke luar negeri itu memang Saudi Arabia itu paling kecil, tapi keuntungannya itu di sana itu kalau dekat dengan Mekah. Kalau Jezan kan jauh Jezan itu loh, perbatasan Saudi Arabia dan Yaman yang sekarang itu lagi perang. Nah Bibi tolong ceritakan ke para netizen bagaimana kerja jadi asisten di sana. Seperti apa suka dan dukanya. Dari pertama turun dari pesawat sampai ke rumah majikan. Pertama turun dari pesawat, ini kan dijemput sama majikan tuh sampai ke Jezan jam 4 subuh. Iya. Dijemput sama majikan jam 5 sore. Baru dijemput tuh ini di kantor di penampungan itu di airport. Airport mana? Jeddah kayaknya di ya? Jezan. Oh iya, Jezan tuh ada ya. Jadi datang pesawat jam berapa? Jam 4 subuh. Bibi ditengok sama majikan, diambil jam 5 sore. Allah, berarti berapa jam coba guys ya? Dari datang subuh dijemput jam 5 sore. Jam 5 sore baru dijemput. Iya, terus waktu dijemput itu sama majikan laki-laki atau perempuan? Sama majikan laki-laki. Iya. Sama majikan laki-laki bawa anak-anaknya. Berapa? 6. Tuh, anaknya masih kecil-kecil banget. Tuh, 6. Itu 6. Coba, nah ini bisa jadi referensi buat para netizen, khususnya subscriber Alman Mulyana yang selalu bertanya ingin kerja ke Saudi Arabia. Bibi saya ini non Saudi. Non Saudi. Datang ke Arab Saudi itu mendarat di Saudi Arabia itu jam. Oh guys, nanti dilanjut lagi karena azan asar ya. Alhamdulillah azan asar udah beres. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi pas di airport ya Bi ya. Jadi di airport itu dijemput jam 5 sore. Jam 5 sore dari jam 4 subuh. Dari jam 4 subuh. Nah, pas ketemu sama majikan, terus melihat anaknya banyak, apa yang ada di pikiran Bibi? Ya, hayang anak pengen nangis. Apa ini anak buat diurus saya semua? Iya. Apa anak siapa? Ternyata iya emang. Guys, harus teman-teman ketahui ya, khususnya ini untuk calon para TKW.
anak kecil nih di Arab itu beda sama di sini. Bener nggak? Bener. Iya. Anak Saudi 6, anak lebih anak 1 di Indonesia, 6 anak Saudi. Iya. Tuh lebih baik ngurus seperti itu. Iya. Jadi anak Saudi itu agresif banget. Iya. Agresif Jadi banget. iya. Orang tuanya udah nggak mau tahu. Nah Nggak ini mau urus, tahu. gitu kan? Urus Iya. aja sama pembantu. Nah, Bibi gaji berapa? 800. 800 berarti kalau sekarang berapa duit? 3,5 juta. Tuh 3,5 juta guys. Sebenarnya untuk ukuran di luar negeri ini sekali lagi ya saya bahas, untuk ukuran di luar negeri itu Saudi itu gajinya tertinggal. Cuman kelebihannya kita bisa menginjakan kedua kaki ke tanah suci. Nah terus Bibi dikasih hak Bibi nggak? Bibi dikasih hak nggak untuk ke hak Bibi nih untuk ke umroh? Alhamdulillah majikan Bibi baik banget. Selain walaupun banyak pekerjaan, walaupun banyak duka, tapi banyak juga suka. Waktu itu kata majikan Bibi, kalau kerja kamu baik nanti diajak umroh. Tapi umroh ya? Alhamdulillah tahun 2011 diajak umroh. Nah itu bonusnya itu guys. Jadi yang nggak bisa didapat dari TKI manapun ya, ya nggak? Itu kelebihannya. Nah dari Zezan ke Mekah itu jaraknya bukan puluhan tapi ribuan. Iya, ribuan kilo, jauh. Itu di perbatasan, bayangin. Dan ini dapat majikan tuh bener-bener di kampung. Kerjanya itu bukan hanya ngurus anak dan ngurus rumah, tapi juga ngarit. Waktu itu majikan pada pergi ke sekolah. Kamu harus pergi ke rumah nenek katanya. Oke, ke rumah nenek. Udah di jalan, namanya juga di kampung. Di perjalanan ada rumput. Ya udah diambil aja. Berapa sampai ke rumah nenek, nenek kan punya kambing. Nenek nih buat kambing kamu. Tuh rumput udah saya ambil. Baiknya nenek tuh 10 real buat kamu. Tuh bagusnya. Nah guys, ini untuk para subscriber saya yang punya orang tua kerja ke luar negeri, jangan banyak permintaan. Biasanya nih kalau punya orang tua di luar negeri, bentar-bentar telepon, aduh ini pengen motor, pengen dan sekolah yang bener. Karena kerja di luar negeri itu khususnya untuk PKW nih, ngosek WC, bener nggak Bi? Apa yang Bibi kerjakan di rumah coba? WC, Bibi kan kerja 2 rumah nih. 2 rumah, di rumah majikan sama di rumah nenek, di rumah orang tuanya majikan itu. Kamar mandi di rumah majikan ada 4. Di rumah nenek ada 4. Bayangin dan itu harus bersih hari, ya? Setiap hari. Ngosek WC tuh, kadang-kadang sambil ngosek WC sambil nangis. Tuh guys. Ingat keluarga. Tapi alhamdulillah punya anak. Bibi punya anak cowok di sini 1. Alhamdulillah sekolahnya sampai lulus ya. Alhamdulillah lulus SMA. Terus sekarang nih pertanyaan terakhir, apakah Bibi mau balik lagi? Ada rencana balik lagi ke Arab? Enggak. Enggak ya, kenapa? Capek. Nggak kuat ya? Nggak kuat. Jadi udah cukup. Jadi kalau kerja ke Arab itu mental kita tuh harus disiapkan. Karena apa? Kita maksudnya gini, orang Arab ingin pembantu dan rumahnya itu ingin beres, tidak mau tahu. Kalau kita kerja di Indonesia masih mending, kita berbicara komunikasi pakai bahasa Indonesia, dan kalau nggak betah kita tinggal pulang. Coba kalau di Arab nggak betah mau kemana? Ya nggak? Nah itu yang harus dipertimbangkan, karena biasanya orang itu suka menutup-nutupi permasalahan dirinya waktu di sana. Pas pulang, majikan saya itu baik, padahal pada kenyataannya, maksudnya bukan menjelekkan, pada kenyataannya kerja di sana itu sebenarnya beda sama di sini, karena kehidupan di sana tuh siang jadi malam, malam jadi siang. Nah itu yang repot tuh, kita udah loyo majikan.
Iya. Nah, kalau jadi supir, apakah nyupir doang? Apa ada kerjaan lain, nyapu dan lain sebagainya? Nah, itu kan kalau supir, kalau di villa, Iya. otomatis nyupir, nyapu, nyiram itu harus dikerjakan sama supir. Kalau majikannya yang baik, emang ada lagi ya pekerja yang nyapu, supir dan apa. Kalau supir itu harus supir. Iya. Kalau yang ya namanya nggak mau double gajinya, Iya. otomatis kerjaan supir itu banyak sekali. Iya. Jadi semacam nyapu, belanja ya Mas? ya belanja. Itu keseluruhan belanja dapur itu supir. Iya. Beli sarapan. Beli sarapan, asa, gada, semua. Asa, gada, petur. Petur. Iya. Asa, Gada. Terus asa. Itu malam. Iya. Jadi sarapan, makan siang, makan malam, dan itu yang beli itu supir. Dan majikan tuh nggak mau tahu. Nah, sekarang saya mau nunjukin karena bibi dan paman saya ini hidupnya ingin merdeka dan akhirnya buka usaha kecil-kecilan. Nah, sekarang buka ini apa namanya, steam ya. Nah, peribahasa mengatakan guys, banyak yang ngomong gini ya, hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri. Saya lebih memilih hujan batu di negara sendiri. Ya memang kontroversi sih, ada yang iya, ada yang tidak gitu kan. Tapi ya mau tidak mau kita kan harus hidup di negara sendiri ya. Iya. Nah ini sekarang buka steam dan warung-warungan kecil. Jadi usaha itu yang harus kita, maksudnya gini, kalau kita mau nyari rezeki, yang harus kita bahas itu bukan dari jumlahnya, tapi berkah atau tidak hasil kerja kita tuh. Nah sekarang buka warung kecil-kecilan, alhamdulillah bahagia dan sehat ya. Oke guys, segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk calon para TKI yang mau ke Saudi Arabia, yang selalu bertanya, Kang Alman, saya kasih tahu dong bagaimana kerja ke Arab Saudi dan bagaimana cara pergi ke Saudi melalui PT apa. Jadi sebelum kalian mau kerja ke luar negeri, dipikir terlebih dahulu karena resikonya itu luar biasa. Bukan sedikit orang yang nasibnya malang, dapat majikan jahat sampai dianiaya dan lain sebagainya. Bukan berarti saya melarang kalian untuk kerja ke luar negeri, enggak, cuman saya ngasih referensi aja. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Jangan lupa mampir ke channel dan Walid Taufik Aditya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.